dengan tawajuh dan niat untuk membuat perubahan-perubahan seperti apa yang diarahkan oleh arahan-arahan orang tua-tua kita. Keren gak insyaallah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Karguzari dari Sumatera Barat yang sudah kita kumpulkan datanya untuk amal masjid harian. Jumlah masjid yang hidup 5 amal ada 14 masjid. Kemudian jumlah masjid yang hidup 4 amal ada 34 masjid. Kemudian jumlah masjid yang hidup 3 amal ada 57 masjid. Jumlah masjid yang hidup 2 amal ada 68 masjid. Jumlah masjid yang hidup 1 amal ada 68 masjid. Kemudian jumlah masjid hidup musyawarah harian ada 133 masjid. Jumlah masjid yang hidup taklim harian ada 194 masjid. Kemudian jumlah masjid yang hidup 2,5 jam ada 94 masjid. Kemudian masjid yang hidup jaulah 1 ada 67 masjid. Jumlah masjid yang hidup jaulah 2 ada 42 masjid. Kemudian jumlah masjid yang hidup 3 hari ada 32 masjid. Jadi selama 4 bulan ini, satu periode, berapa masjid yang bertambah musyawarah harian? Bisa dikargozarikan? Jadi untuk penambahan masjid yang bertambah musyawarah hariannya ini kita belum compare dengan 4 bulan sebelumnya. Jadi ini baru data yang terbaru yang kita kumpulkan, data yang lama belum kita comparekan, sehingga untuk penambahan atau peningkatan ini kita belum bisa melihat secara langsung. Tapi datanya sudah masuk ke data pusat oleh Pak Ikir. Coba untuk daerah-daerah yang lain. Ini data yang kita suruh store. Ini data global. Maka kalau ditanya secara perinci perkembangan-perkembangan, peningkatan-peningkatan, kita harap ada data di samping ini yang bisa menjadi pedoman panduan untuk kita menjawabnya. Jadi kan selama 4 bulan, misalnya periode yang lalu di provinsi kita ada 100 masjid hidup musyawarah. Sekarang jadi 150 atau 120. Itu saya pikir pertanyaan yang sederhana perlu kita siapkan untuk berikutnya ya, teman-teman yang berikutnya, daerah yang berikutnya. Ada nggak di Sumatera Barat masjid yang tidak diizinkan untuk buat amalan, tapi di halakah tersebut atau di mahalah tersebut ada amalan musyawarah harian dibuat? Ada nggak? Alhamdulillah di beberapa halakoh di tempat kami ada yang masjid tadi belum bisa menerima jemaah, tapi alhamdulillah di situ sudah ada karkunnya 1 orang 2 orang, sehingga mereka sudah mulai untuk menghidupkan amal masjid. Karena dari musyawarah bulanan setiap karkun-karkun yang hadir dalam musyawarah semua ambil takaza, termasuk takazanya yaitu meningkatkan daripada amal mokomi tadi. Masjid atau mahalah yang tidak ada masjid atau tidak diizinkan buat amalan, tapi hidup beberapa amal di mahalah atau di daerah tersebut, di lokasi tersebut, dia gunakan apa itu kalau masjid tidak diizinkan? Jadi Karguzari dari mahalah yang masjidnya belum bisa menerima jemaah tapi amal sudah dihidupkan, mereka di situ ada 2 orang 3 orang, kemudian mereka mulai buat taklim, mereka tentukan waktunya, kemudian mereka musyawarah juga. Enggak, pertanyaan saya, kalau masjid dilarang kita buat amal, sedangkan tadi Karguzarinya ada amalan hidup juga, beberapa amalan seperti musyawarah, mereka bermusyawarahnya di mana? Ya. Kalau masjid, insya Allah di Sumatera Barat kalau untuk buat amal sepertinya tidak ada yang melarang. Tadi kan saya tanya, ada nggak
lokasi di Sumatera Barat, di mana masjid dilarang buat amalan. Ada nggak di daerah-daerah itu mereka bisa buat amalan 5 amal atau beberapa amal? Ada nggak? Kalau nggak ada bilang nggak ada. Nggak ada. Ya udah. Kemudian musyawarah, berapa masjid terdata nggak itu? Atau masjid antum aja dulu? Orang umum yang diikutkan dan dilibatkan dalam musyawarah. Jadi alhamdulillah di masjid kita ada 3 orang umum yang hari ini mereka belum sempat keluar. Tapi alhamdulillah mereka untuk duduk dalam taklim, kemudian mereka duduk juga dalam malam markas, ya. Dan bahkan ada yang ikut jaulah 1. Enggak, pertanyaan jaulah. saya saja dijawab. Ya. Musyawarah ada nggak yang duduk dalam musyawarah? Ada itu. Kemudian mereka yang duduk dalam musyawarah itu, berapa masjid orang-orang baru, orang-orang umum yang belum pernah keluar ikut dalam musyawarah? Berapa masjid? Ada nggak bisa Kargozari seperti itu? Di halaqah saya ada 2 masjid. Ada 2 masjid. Untuk halaqah lain Provinsi Sumatera Barat tidak bisa di Kargozarikan. Sebelum mendapatkan Kargozari. Ini poin penting. Ada. Dari Damas Raya. Jadi tatkala kerja dan laporannya dimulai dari masjid ke halaqah, baru nanti provinsi memiliki data yang lengkap. Ya. Jadi ini penting bapak-bapak saudara-saudara yang mulia, bahwa kerja 5 amal makomi dimulai dari musyawarah adalah kerja umat Islam, bukan kerja karkun. Dan itu kerja tidak disyarati orang yang keluar dulu 3 hari. Bahkan dalam sisi tertentu dia lebih mudah, karena 3 hari harus tinggalkan istri, tinggalkan pekerjaan. Tapi musyawarah pagi, berapa banyak masyarakat kita yang pulang ke rumahnya setelah isyraq. Jangan sampai kita membuat koloni, hanya kita-kita saja musyawarah. Memang mungkin kita tidak bisa langsung rangkul mereka pada waktu mungkin mereka duduk di ujung-ujung. Tapi dijadikan orang-orang yang sudah sholat subuh, bagaimana kita rangkul mereka ikut amalan musyawarah. Jangan dibiarkan, itu target kita juga. Datangi rumahnya, jelaskan kepentingan musyawarah, tazkir, kapan Bapak bisa duduk ikut musyawarah. Setelah ditazkir, kita rangkul mereka. Ajak dia bermusyawarah sama-sama kita 10 menit, 15 menit. Begitu tuan-tuan ya. Kemudian Kargozarinya apa? Kita duduk di mahala antum, berapa orang yang duduk dalam musyawarah harian? Alhamdulillah kita yang duduk di musyawarah harian istiqomah 12 sampai 13 orang, karena kita karkun ada 20 orang. Kemudian 20 orang tadi kita karena ada 3 kali pengeluaran jemaah dan bentuk jemaah 40 hari juga. Jadi yang istiqomah itu bergantian jumlahnya, rata-rata 12 orang. 12 orang. Berapa jemaah 2,5 jam dibentuk? Jadi alhamdulillah yang baru terbentuk sekarang ada 2 jemaah. Berapa 4 bulan 40 hari orang? Yang 4 bulannya ada 8 orang. 8. 40 hari? 40 harinya ada 7 orang. 7. 8 tambah 7 15. 3 hari? 5 orang. 5 orang. Jadi orang lamanya ada 13. Kalau asas orang tua-tua kita menganjurkan untuk membentuk jemaah kecil, 1 atau 2 orang lama membawa 1 orang baru dan simpatisan. Berarti 15 kalau dibagi 2 berapa? 7. Jadi masjid antum punya kapasitas untuk membentuk 7 jemaah 2,5 jam. Di tadi Kargozari antum berapa jemaah 2,5 jam yang terbentuk? 2. Pelaksanaannya selama 4 bulan dari 2 jemaah berapa yang diberangkatkan? Yang diberangkatkan jemaah 3 hari. Bukan, 2,5 jam. Jemaah 2,5-nya 2 jemaah. 2. 1 jemaah berapa orang? 1 jemaah ada 3 orang. 3 orang. Ya. Pagi 3 orang, sore 3 orang. Ada 2 jemaah kita buat. Berarti 2 jemaah 6 orang. Kalau orang lamanya ada 14 atau 15 tadi,
6 orang yang buat 2,5 jam. Berarti orang lama berapa orang yang tidak keluar 2,5 jam? 9. Nah ini 9 orang ini tidak buat 2,5 jam akan menyebabkan dia keluar 3 harinya berat nanti. Sehingga dengan lemahnya 2,5 jam, jemaah 3 hari kita tidak terbentuk dengan sempurna, dan dengan 3 hari tidak terbentuk dengan sempurna, maka jemaah bayangan, jemaah rangka kita untuk 40 hari pun akan lemah. Ini 2 jemaah ini selama 4 bulan terus 2 jemaah, atau sempat meningkat 4 jemaah, atau sempat menurun 1 jemaah. Jadi kalau kita melihat dari gambaran grafiknya, karena di mahalah kita orang keluar 40 hari itu bergantian, jadi habis 40 hari nanti ada 40 hari lagi jemaah yang kita bentuk untuk berangkatkan. Begitu juga efek dari 3 hari yang dibentuk juga nggak diputus-putus, sehingga itu yang menyebabkan efek 3 hari 2,5 jam itu kadang orangnya jemaahnya berganti, karena yang keluar yang tinggal itulah yang memaksimalkan dari 2,5 jam. Jadi rombongannya tetap 2 rombongan, tapi orangnya berganti-ganti karena pengeluaran jemaah 40 hari dan 3 hari yang berganti-gantian tadi. Ya, itu satu sisi alasan itu bisa diterima, tapi alasan itu tidak tepat juga, karena disinilah pentingnya kita membuat atau merangkul taskilan-taskilan baru. Selama taskilan-taskilan baru, selama 4 bulan, berapa taskilan baru ikut 2,5 jam? Orang lama, yang lama tidak aktif ikut 2,5 jam. Simpatisan yang belum pernah keluar 3 hari ikut 2,5 jam. Bisa nggak dikargozarikan? Ada nggak orang baru yang ikut 2,5 jam? Hari ini orang baru yang ikut 2,5 jam belum ada. Oke. Dari Sumatera Barat yang lain, boleh berdiri siapa? Ini selain yang pondok, bukan yang pondok. Antum bukan pondok ya? Berdiri. Antum berdiri. Ya. 4 bulan 40 hari berapa orang? Di mahalah kita 4 bulan 1, 40 hari 1. 40 hari 1, 3 hari? 3 hari 2 orang. 2 orang. Jamaah 3 hari berapa? 2,5 jam berapa orang? Berapa jemaah? 1 jemaah 3 orang. 3 orang. Kadang 4 orang. 1 jemaah. Ya. Belum siap dibagi, Pak. Belum siap dibagi. Ya, 1 jemaah saja. Ya. Baik. Kakak di sekitar antum berapa? Lebih kurang 150. 100. Sudah 100% didatangi dalam program 2,5 jam? Insyaallah. Sudah. Dalam berapa waktu semua didatangi? Ini 4 bulan ini. Kita 1 bulan dah sampai sekarang dalam 4 bulan 2 kali paling. 4 bulan 2 kali. Ya, semua orang. Hadirin yang mulia. Meji Mihrab rahmatullahi mengatakan, idealnya setiap laki-laki balik kita ketemu lagi setiap 15 hari. Coba berdiri. Tuan-tuan yang setiap 15 hari kita ketemu lagi. Orang di kampung kita, dia punya hak setiap bulan 2 kali masuk ke telinganya, Allah yang kuasa dan Allah tidak ada yang kuasa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kebahagiaan bukan berdasarkan materi dan kebendaan, tetapi berdasarkan amal yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dakwah semua nabi-nabi dan rasul. Dengan diutusnya nabi sebagai nabi yang terakhir, tidak akan datang lagi nabi yang lain. Tugas membawa agamanya kepada semua manusia, tugas bapak dan saya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ada 2 amalan untuk menghidupkan kerja ini, makomi dan intikoli. Seumur hidup 4 bulan, setiap tahun 40 hari, setiap bulan 3 hari kosongkan waktu. 5 amalan makomi di masjid, bapak mau pilih yang mana? Makomi duluan atau intikoli duluan? Yang terjadi di tempat kita itu, ada orang yang tidak siap ditemui. Kadang-kadang didatangi juga, tapi nggak siap. Kadang-kadang alasannya banyak lah. Kadang-kadang tidak jumpa gitu. Kadang-kadang dalam 1 minggu itu kadang sampai kita jumpa 1 kali, tapi nggak pernah ketemu. Bagaimana solusinya? Pernah didatangi tapi nggak siap. Kadang-kadang orang-orang yang tidak siap untuk dikunjungi, antum melewati atau tetap ketuk pintunya? ketuk pintu. Ah, itu yang benar, sudah. Solusi apa lagi?
Antum punya 2,5 jam, urut ke atau lewat-lewat? Urut, ada bukunya, Pak. Masya Allah. Jadi orang-orang yang tidak siap didatangi, tetap kita datangi. Tetapi kita tingkatkan amalan ruhani di malam hari. Kirim Al-Fatihah 41 kali untuk dia. Nah, ini yang kurang, Pak. Ada jemaah bergerak. Buat 2,5 jam. Atau jualan umumi, saya lupa. Tatkala ketuk pintu, keluar orang Arab, ludahi itu jemaah. Dalil yang kena itu ludah. Dicaci maki, diusir dari rumah. Besoknya rombongan datang lagi ke rumahnya. Tetapi yang mutakalim ini, tatkala orang Arab itu keluar, langsung dia serondong dengan kalimat, Tuan, kemarin Tuan ludahi dia, saya iri, saya cemburu. Dia dapat pahala derajat yang tinggi, saya tidak dapat. Sekarang Tuan ludahi saya. Ini kalimat-kalimat hikmah yang Allah berikan di perjalanan dalam dakwah ini. Allah ajari kita, Pak. Ya. Laduni kasyaf utihi min ilmi wa hilmi. Nabi Isa heran. Bukan nabi-nabi, tapi kok buat kerja kenabian? Dari mana ilmunya? Kata Allah, saya yang kasih langsung. Bagaimana mereka orang-orang awam kok punya daya tahan seperti kami? Saya yang kasih itu hilm. Jadi dengan kita bergerak, Allah ajari kita nanti. Jadi akhirnya orang Arab itu jadi ketakutan, serba salah, ya kan? Ditantang ya. Langsung ditanya lagi, ditantang lagi. Kalau Tuhan tidak mau semprot saya dengan ludah Tuhan sekarang, maka satu syarat, bawa kami ke rumah. Allah punya nizam. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Setiap ayat dakwah ujungnya itu kalau tidak selamat dari syirik atau meningkat iman, maka ada lagi ayat-ayat setelah dakwah adalah kesabaran. Dan efek daripada orang yang buat dakwah dengan sabar adalah Allah rubah hati orang-orang yang menentang. Masuklah dia ke dalam rumah. Tatkala masuk ke dalam rumah, hadirin disarati, bawa kami ke rumah, kasih kopikan. Disiapkan kopi, kemudian bicaralah di situ. Tuan rumah mengatakan, hari ini saya sebetulnya sudah siap gantung diri. Langsung ditunjukkan kursi dengan tali tambang. Kalau kalian terlambat, tidak jauhlah ke rumah saya. Dan kalian gara-gara saya ludah kamu, teman kamu ini, dan kalian tidak mau datangi lagi tempat saya, mungkin saya masuk neraka karena saya bunuh diri. Terlambat sedikit, jutaan manusia berbondong-bondong masuk neraka kalau kita tidak buat 2,5 jam. Oleh itu tuan-tuan melihat, 2,5 jam ini hakikatnya untuk kita. Cuma 2 saja. Kalau tidak kita dapat hidayah, atau kita jadi asbab hidayah. Itu yang kita cari. Jadi jangan kita pilah-pilah. Siapa mahalahnya, masjidnya. Yang 2,5 jamnya tidak milah-milah. Urut, harus, harfat, harmart. Tiap hari, jumpa tiap orang, tiap laki-laki balik. Tiap hari, tiap rumah, tiap laki-laki balik. Tiap hari, tiap rumah, tiap laki-laki balik. Siapa yang sudah seperti itu? Bukan yang niat. Siapa yang mahalanya 2,5 jamnya urut? Siapa? Angkat tangan. Berdiri. Kenapa enggak berdiri? Nah, coba lihat, pandang wajah-wajah mereka ini. Pilihan Allah. Ya. Yang lainnya bagaimana? Keren gak insya Allah? Silakan duduk. Ya. Siapa mahalahnya? Yang sudah 15 hari jumpa 1 orang lagi. Target yang dikendaki oleh orang tua kita. 1 bulan 2 kali ketemu. Ada? 1 bulan 3 kali, berarti belum.
Oh, lebih. Berapa masyarakatnya? 200. Berapa jemaah 2,5 jam? Ya, alhamdulillah. Kita niat semuanya lah insyaallah Pak ya. Iya. Baik. Berapa menit dikasih satu orang? Jadi kalau saya boleh usul, Ya. karena yang Karguzari dan kita penting untuk mengetahui kerja harian di tempat di markas-markas mereka dan di makomi mereka. Pak Mufti bisa duduk di kursi, yang Karguzari berdiri dari tempatnya langsung begitu. Ya. Silakan. Mana Pak Mufti? Ya, profesi berikutnya. Jambi, persiapan DKI. Bismillahirrahmanirrahim. Data dari Provinsi Jambi, markasnya ada 3. Langsung amalan harian saja ya, amalan harian. Masjid yang hidup 2,5 jam musyawarah harian ada 21 masjid, yang hidup taklim harian 21 masjid, yang hidup 2,5 jam 27 masjid. Taklim harian berapa? 21 masjid. Taklim rumah? Sama. Taklim rumah tidak ada. Ada berapa? Bagaimana cara buat taklim? Saya Ya, taklim masjid. taklim masjid. Kami buat sudah asar. Petugasnya yang di musyawarah kemarin baca sekitar 3 fadilah. Semua fadilah dibaca? Tidak, kadang 3 fadilah aja. Ada nggak masjid berapa jam? Kami buat taklim sekitar setengah jam. Setengah jam. Ya. Setengah jam tidak semua fadilah dibaca? Sama ini, sama musyawarah. Enggak, taklim tok. Taklim tok paling 15 menit. Ya, taklim Pak semua dibaca Pak ya, semua penting. Dan taklim kita ini untuk menguatkan sholat. Sholat akan kuat kalau hari-hari kita dengarkan fadilah iman dan dakwahkan iman. Fadilah taklim fadail, taklim masail, dan dakwahkan taklim fadail dan masail. Ada gairah dengan surga, cinta dunia keluar. Kemudian kita perlukan zikir. Fadilah-fadilah zikir kita perlukan supaya gairah kepada zikir dan ajak orang kepada zikir. Ini amalan untuk menguatkan sholat kita, menu harian, vitamin harian. Jadi usahakan setengah jam minimal dan semua fadilah dibaca. Ya, berapa orang yang ikut taklim? Sekitar 5 orang. 5 orang. Berapa? Saya mau tanya, karena kan kerja kita ini istimayat ya. Antum tersambung nggak mahalah antum dengan halakoh? Pakaja apa yang antum ambil dari halakoh? Kalau musyawarah halakoh, kami biasanya kalau ada bukan musyawarah halakoh. Ini kita kerja harian. Oh, harian berarti mahalah, berarti masjid. Ya. Ya. Jadi kita pengen dari Munas itu nangkep sampai ke mahalah. Ya. Apa sih yang mau saya kerjain itu di mahalah tuh apa gitu? Ya. Jadi bukan sekedar mungkin kalau kaifiat daripada bagaimana taklim masjid, taklim rumah 2,5 jam tuh udah kaifiatnya udah semua paham lah, ya kan? Cuman yang kita pengen tahu dulu nih masing-masing teman-teman, bukan hanya Lampung saja. Ini dia mesti paham apa yang dia bawa daripada takajah halakoh ke mahalahnya. Boleh tahu takajah halakoh dari kemalahan tuh Mbak? Kami takajahnya dari halakoh diputus jadi untuk membentuk 5 amal. Oke. Selain 5 amal untuk inti kolinya? Untuk itu kalinya itu 1 jamah 40 hari dan 1 jamah 3 hari per bulan. Oke, takajahnya demikian. Terus di dalam mengimplementasikannya di mana? Bagaimana mewujudkan itu? Tentunya melalui musyawarah kan? Yes. Nah, dalam musyawarah
Bagaimana mewujudkannya, apa yang dibincangkan? Bagaimana agar tadi 40 hari terbentuk itu bagaimana? Kami banyak bicaranya itu di waktu keluar 3 hari, Ustaz. Dalam masa harian? Agar bagaimana pikir 40 hari tadi bisa terbentuk gimana? Itu kalau di musyawarah kadang tidak dibicarakan, Ustaz. Karena sebentar waktunya, karena ada orang-orang baru yang hanya waktunya sedikit untuk duduk. Kami biasanya bicara untuk masalah inti kolinya itu waktu keluar 3 hari atau waktu jaulah 1 setelah Isya. Kawan-kawan sekalian, musyawarah harian ini tujuannya bagaimana agama tersebar ke seluruh alam. Jadi jangan dianggap remeh nih. Kita di satu dusun terpencil, ya, di satu desa di tengah hutan. Tatkala saja fikir Nabi kita letakkan di situ, dia mampu menembus seluruh daripada belantara sampai ke seluruh alam. Gimana engkau bisa membuka agama seluruh alam? Maknanya takajah yang dibentangkan dari nasional, ya, itu turun sampai ke Mahalah. Katakanlah kemarin barusan di Kudamani kita disuruh membentuk jamaah ke Suriname, ya kan? Maka di situ diletakkan fikir bagaimana agar jamaah ke Suriname terhantar dari Mahalah saya. Bagaimana jamaah terhantar ke Eropa, bagaimana jamaah terhantar ke Afrika, gitu, ya kan? Nah, maka karena kita sekarang menggunakan kerja jamaah rangka, ya kan? Antum meletakkan nama-nama orang-orang yang ada di sekitar mahalah kita itu untuk kita angkat menjadi orang-orang yang akan kita bawa ke seluruh alam tadi itu, Pak. Ya. Bagaimana mungkin membentuk jamaah 40 hari kalau nggak difikirkan harian? Jadi kalau antum nggak mikir harian, dalam 2,5 jamnya apa yang dibikin? Ya, nama itu sudah ada, Ustaz. Cuman kami tidak sampaikan dalam musyawarah harian, sama kami datangin. Karena nama di antara nama itu orangnya belum duduk dalam amal juga gitu. Baik. Ketika di mahalah kita, Pak, mungkin kemunasipannya belum sampai ke tahap negara jauh, ya kan? Apa yang mampu kita buat? Mungkin tahapannya kita berangkatkan dulu di dalam negeri, ya kan? Kalau yang sudah ada tahapannya ke negeri jauh, dia sudah ada IP, kita angkat ke sana, pikir itu, begitu, ya. Jadi begitu kawan-kawan sekalian. Ini ketersambungan fikir daripada markas, daripada markas sampai ke mahalah harus sambung. Jadi bukan agenda mahalah itu sendiri jalannya, halakoh sendiri jalannya, markas sendiri dan provinsi sendiri, bukan, ya kan? Jadi ini bagaimana agar wujudnya daripada takajah-takajah yang dibentangkan itu dientaskan, difinalisasi di mahalah-mahalah. Ya. Jadi semua kawan-kawan sekalian berbasis kepada jamaah rangka, ya kan? Kalau sempurna, jamaah antum sudah ada jamaah rangka belum? Ya, Ustaz? Ada sudah bentuk jamaah rangka belum? Sudah, Ustaz. Sudah? Ya. Oke. Dari mana? Dari satu mahalah apa dari beberapa mahalah? Beberapa mahalah, Ustaz. Dari beberapa mahalah. Ya. Baik. Yang dari mahalah antum? Ya. Yang dari mahalah antum, ya. Itu berapa nama yang sudah diusahakan untuk dimasukkan ke dalam rangka jamaahnya? Sementara ini baru yang karbon aja, Ustaz, sudah pernah keluar. Yang sudah pernah keluar, Ustaz. Ya. Di mahalah antum ada berapa orang motornya? Ada 10. Penggerak? 10. Berapa? 10 orang yang pernah keluar. Pak sekalian, mungkin sedikit agak memakan waktu ini, ya. Jadi jamaah rangka itu dibentuk berbasiskan makomi amal, ya. Kalaulah jamaah itu sempurna, maka rangkanya nggak perlu digabung dengan masjid yang lain, ya. Kalau 10 orang, maka rangka jamaahnya sudah satu rangka itulah. Kan ini sudah bisa dibentuk jamaah sempurna kan? Ya enggak? Ya, cuman yang lain ini, Ustaz, dia pernah keluar, cuman ya kadang sudah nggak berjamaah lagi saat itu, Ustaz. Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Jadi inilah kerja kita, Pak, dalam 2,5 jamnya bagaimana agar kita mengawal kawan-kawan tadi itu untuk menyambungkan mereka, menghidupkan malam markas, menghidupkan musyawarah markas, menghidupkan musyawarah halaqah, menghidupkan daripada taklim mahalah masturoh, menghidupkan jaulah 1, menghidupkan jaulah 2. Ya.
Jadi 2,5 jam kita Pak, ya, selain tadi yang diarahkan Ustadz Fauzi, bagaimana kita jumpa orang, ya, maka sesuai dengan tajuk mingguan agenda markas, itulah taskil yang kita buat kepada teman-teman tadi itu. Ya, kan? Katakanlah malam ini malam markas, ya, maka 2,5 jam kita setelah kita bicara iman yakin segala macam, kita ajak untuk menghadiri markas. Ya. Kalau besok malam ini, besoknya lagi musyawarah markas, maka setelah kita bicara iman yakin, kita bagaimana mengundang atau mengajak kawan kita untuk hadir musyawarah markas. Besok lagi musyawarah halaqah. Setelah kita bicara jumpa iman yakin, kita ajak mereka bagaimana hadir musyawarah halaqah. Besok lagi jaulah satu kita, ya kan? Jaulah satu kita. 2,5 jamnya setelah kita bicara iman yakin negeri akhirat, bagaimana kita ajak untuk hidupkan jaulah satu, ya kan? Besok lagi jaulah 2. Ya, setelah kita bicara iman yakin negeri akhirat kejadian dalam surah Nabi, kita ingatkan lagi bahwa kita malam ini ada jaulah 2. Terus 1 minggu itu ada agenda mingguan yang terkait dengan kerja markas, kerja halaqah dan kerja mahalah. Jika setiap hari kita bikin demikian sekalian, maka insya Allah, ya kan, nanti akan semakin ramai daripada kerja-kerja di markas, kerja-kerja di halaqah, kerja-kerja di mahalah. Bisa dipahami Pak ya? Ya? Jadi tajuk daripada harian kita, selain kita bicara iman yakin, adalah bagaimana nyambungkan, terutama tadi nih, teman-teman kita yang sekarang sudah katakanlah lagi dingin, lagi sejuk, lagi parkir, begitu kan? Ya kita sampaikan saja. Masya Allah Syekh, alhamdulillah, teman-teman rindu sama antum nih. Ini pelan-pelan malam markas nih, ada jamaah bagus nih, ya. Sama-sama ya. Sudah cukup itu aja. Nggak usah target, nggak usah pancung-pancung, nggak usah. Gitu saja. Ya. Malam doa nangis kuat-kuat. Ya. Begitu sepanjang minggu, sepanjang bulan, sampai 1 tahun, Pak. Ya. Sampai 1 tahun. Ya. Karena apa? Rangka ini dibentuk untuk dikeluarkan selama setahun. Ya. Makanya nanti ada penjadwalan kerja tahunan tadi itu. Ya. Kira-kira Pak, kalau kita buat kunjungan 2,5 jam yang sudah rutin, setiap hari kita ajak sampai 1 minggu untuk hadir markas, sampai 1 bulan, sampai 2 bulan, 3 bulan, kira-kira markas kita, halaqah kita, jaulah 1, jaulah 2 kita hidup nggak Pak? Hidup Pak. Karena hari-hari kita ajak mereka demikian. Jadi gitu Pak. Kerja 2,5 jam kita, ya, lain kita jumpa daripada nama-nama orang-orang tetangga-tetangga tadi ini Pak, adalah yang menjadi gerbong-gerbong kita untuk kita ajak mereka meramaikan program-program mingguan markas, program mingguan halaqah, program mingguan mahalah. Bisa dipahami insyaallah Pak ya? DKI, persiapan NTB. Bismillahirrahmanirrahim. Hariannya sih. Amal harian, musyawarah harian ada DKI seluruhnya 229, catat. Talim harian 335, hidup 2,5 jam 221. Harian. 5 amal? 5 amar ada 72. Taklim rumah. Taklim rumah ada peningkatan berapa? Taklim rumah dari KE. Ya. Ini mungkin berikutnya ini boleh usul. Ini kan yang di compare dengan periode sebelumnya intikoli. Nanti boleh juga yang atasnya. Tidak belum bisa ada. kasih kargozari peningkatan. Mohon maaf belum. Ada upaya apa supaya taklim rumah itu meningkat? Ada nggak disinggung, dibicarakan? 4 bulan ini kita harus ada peningkatan makomi kita. Salah satu adalah taklim rumah. Di dalam musyawarah 2 bulanan ada di DKI disinggung masalah ini. Kalau di harian, dalam program harian, dalam program harian kita di mahalah kita, selama 4 bulan, selama 2 bulan, selama 1 bulan, ada target nggak diambil? baik. Dari halakah kita, taklim rumah kita, insya Allah selama 1 periode ke depan, 4 bulan ke depan, tambah 50 rumah.
Ini mahalah saya ya. Ya, Mahalah saya baru 1 tahun lebih di situ. 1 tahun udah lama itu. 1 tahun baik. Ya. Sekarang fokusnya bagaimana sebanyak-banyaknya kembali ke masjid, karena hampir kemarin-kemarin tidak ada yang mau ke masjid karena itu mungkin manajemen yang lama. Tapi alhamdulillah sekarang sholat subuh udah lebih dari 30 orang. Nah, yang saya tanya itu yang dijawab. Taklim 2,5 jam. Dalam 2,5 jam kita ada nggak membicarakan di rumah-rumah itu pentingnya taklim rumah, taklim masjid? Ada, kalau itu ada. Nah, itu masuk dalam usaha bagaimana menambah taklim rumah di mahala kita. Baik. Ya. Terus dari sekian banyak usaha selama 4 bulan, ada bertambah berapa di mahala antum taklim rumahnya? Taklim rumah mungkin nambah 1. Tapi tadi upaya tadi itu kami setelah bicara di 2,5 jam, kami contohkan di mahalah kami satu bab mengenai Fadil Amal yang umum orang tahu, sehingga mereka sudah terbiasa. Dan setelah itu baru hariannya karkun, ada 6 orang talim biasa lengkap full. Nah di situ memberikan pemahaman kepada warga bahwa penting ini untuk dihidupkan. Selalu kami setiap sampaikan ini penting untuk dihidupkan juga di rumah-rumah. Terus dalam musyawarah harian ada nggak kargozari? Pertama kali kargozari adalah kemarin 2,5 jam, berapa yang jalan, berapa yang dijumpai. Kemudian taklim rumah, berapa orang yang ikut taklim di rumah kalian. Ada nggak diambil kargozari itu dan di write down, dicatat? Ya, ada. Ditanyakan kemarin kemana saja, ada. Dicatat ada yang sudah dilakukan. Itu hasil daripada taklim rumah yang dicatat di mahala. Waktu musyawarah halakah dikargozarikan nggak? Target kita ambil berapa taklim rumah yang terrealisasi baru sekian. Ada nggak kargozari seperti itu? Belum bisa. Belum disampaikan. Tuan-tuan, mana mahalah, mana masjid ya yang tidak ada kargozari harian taklim rumah? Berapa orang kita ikut taklim rumah di rumah kita? Kargozari waktu taklim, waktu musyawarah harian. Coba angkat tangan. Masjidnya yang tidak pernah mengambil kargozari 2,5 jam dan kargozari taklim. Hanya musyawarah hari ini saja. Apa yang untuk kita kerjakan? Ada yang tidak ada ambil kargozari taklim? Ada? Yang ambil kargozari taklim siapa? Angkat tangan, Pak. Coba turun. Yang tidak ambil kargozari taklim harian rumah, angkat tangan. Jangan malu-malu, Tuan. Ya, yang tidak ambil, Pak. Yang tidak ambil kargozari enggak apa-apa. Ya, baik. Ini amalan 3 ini harus kargozari tiap hari. 2,5 jam kita jalan apa tidak? Berapa orang yang 2,5 jam? Berapa yang didatangi? Kemudian taklim rumah ada apa tidak? Kalau ada, berapa anggota rumah yang ikut taklim? Kemudian yang ketiga adalah musyawarah harian kita yang kemarin dengan sekarang. 3 amalan harian ini diambil kargozarinya untuk selalu ditingkatkan. Dan juga satu poin, orang-orang yang baru. Ini kita kelemahan di poin ini betul-betul. Orang baru seperti kita sepelekan. Jadi dilihat, ada nggak 2,5 jam orang baru? Ada nggak taklim rumah yang baru? Ada nggak ikut musyawarah taklim? Dan 3 amalan harian ini dilaporkan ke musyawarah halakah. Orang halakah meminta kargozari itu. Karena insya Allah. Dalam taklim harian, ada ndak antum gunakan program taklim mahalah atau taklim rumah untuk kepentingan keluar? Untuk kepentingan keluar jarang, nggak setiap hari, tidak setiap hari. Bapak sekalian, ini sangat penting, Pak. Tolong perhatikan. Bagaimana Allah mudahkan kita keluar. Setiap seusai taklim harian rumah, sebelum ditutup, bentangkan takajah ke alia kita sama anak kita. Umi, nak, Abi insya Allah nanti Desember mau 4 bulan. Tolong doa ya. Subhanakallah wa bihamdika. Besok begitu lagi. Sebelum ditutup, Umi, nak, Abi rencana September mau 4 bulan jalan kaki. Minta doanya ya. Besok begitu lagi. Ya kan? Kalau 1 bulan kita membentangkan takajah di rumah kita, anggaplah 25 kali saja, ya. Dan proses perencanaan rangka jamaah ini kan
10 bulan paling lambat Pak. Ya. Kalau 25 kali satu hari kita sampaikan kita mau keluar, 10 bulan berarti berapa kali Pak? Berapa kali disampaikan Pak? 250 kali kita bicarakan bahwa kita mau keluar rumah kita. Itu Pak, ayat-ayat ruqyah kalau dibacakan ke orang yang kena jin, 25 kali aja udah kabur jinnya Pak. Orang nggak bisa keluar bukan dia nggak suka, bukan dia nggak mau, bukan dia benci, enggak. Karena ada jinnya. Jin toko, jin karet. Ya, kalau di tempat kami itu Pak, petani karet tuh ada jin sawit, ada jin istri, jin anak. Kalau sampai 250 kali diruqyah, kira-kira gimana tuh Pak? Itu belum sampai 250 kali Pak, mungkin baru 5-6 bulan panas kuping istrinya sudah ada bibir, sudah ada. Berangkat saja sudah pusing telinganya. Itu baru dari kita minta didoakan. Kalau mereka doa, kita tanya nih, ada doa nggak buat Abi? Mi, ada doa nggak? Ada. 1 hari 5 kali dia doa kita untuk keluar di jalan Allah nanti Desember Pak. 1 bulan berapa kali dia doa Pak? Berapa? 1 hari 5 kali, 1 bulan berapa? 150 kali 1 bulan. Kalau 10 bulan berapa? Aras goyang Pak. Nggak berhenti bergerak tuh aras tuh sebelum kita lah berangkatkan Pak sekalian. Berangkatkan ya olehnya anak istrinya doa Pak dulu. Bersedia teman-teman? Cuman masalahnya ada yang takut kabul doanya. Ya. Jangan-jangan kabul nantinya. Jangan. Kita yakinkan, gunakan alat taklim rumah kita untuk bagaimana kemudahan kita keluar. Kenapa kita nih sekarang susah keluar? Ya. Karena tadi itu. Istri kita nggak nyambung, anak kita nggak kita ajak fikir sama-sama, ya kan? Orang rumah ini sangat penting, Pak. Ya, sangat penting dia untuk menyambung ini. Kalau dia ini mendukung, Pak, Masya Allah, ya kan? Habis sampai sudah, Bi? Iya, Mi, tapi ini tafakus belum cukup. Abi berapa uang ada? Paling buat berangkat, di rumah nggak ada. Ya udah berangkat aja, Bi. Umi gimana? Sudah gampang. Zahabal marzuk baqiya rozik. Yang diberi berangkat, yang sudah ditinggal akan Allah yang menjaga. Itu kalau sudah paham. Kalau nggak paham, Abi mau kemana? 40 hari. Oh ya udah, ini anak-anak bawa semua sudah sana. Saya juga mau berangkat. Bersedia teman-teman? Taklim rumah jadikan alat untuk meruqyah keluaran kita insya Allah. Ini tambahan sedikit. Maksudnya, walaupun arahannya adalah global ya, bahwa amalan rumah itu taklim sekali-sekali 6 sifat. Arahan globalnya itu adalah bahwa bawa semua takazah dari markas, salaka, malah ke dalam rumah tangga kita. Bagaimana rumah tangga kita jadi asbab terbentuknya, terpenuhnya takazah-takazah. Ya. Jadi jangan lupa itu Pak, walaupun amalan yang perincian itu adalah taklim dan zakar 6 sifat sekali-sekali, tapi bukan berarti kita tidak ada musyawarah dengan keluarga untuk menyambut takazah-takazah dari mahalah halakah. Pernah di India, bapaknya ini masuk ke rumah, bentangkan takazah untuk musim dingin, berangkat jemaah 4 bulan. Musyawarah sama istrinya, kita nggak punya selimut 2 musim dingin. Kalau saya bawa selimut, kamu kedinginan. Kalau kamu pakai selimut kasur itu kan, saya kedinginan di jalan Allah. Maka istrinya bilang, bapak aja yang bawa, nggak enak nanti orang mengharap sama makhluk. Baru adinda, musim dingin seperti gini, kedinginan, kamu kan perempuan, kami laki-laki kuat. Tapi kalau kakanda keluar nggak bawa selimut, mengharap makhluk nanti. Terus adinda di sini tidak pakai selimut bagaimana? Cukup saya dengan anak di depan tungku api. Jadi dari musyawarah keluarga inilah terbentuk itu jemaah 4 bulan musim dingin. Ini diinginkan oleh Ustaz tadi bahwa takazah jemaah-jemaah rangka yang kita buat itu dan takazah-takazah yang kita ambil dari mahalah halakah markas
Itu juga dibincangkan di rumah kita. Rumah kita cabang dari masjid. Siapa yang rumahnya sudah ada musyawarah untuk menyempurnakan takaza-takaza seperti itu? Masya Allah. Masya Allah. Cukup? Tidak tiap hari. Ya, silakan. Persiapan Kalimantan Selatan. NTB musyawarah harian 271, talim harian 438, 2,5 jam 262. Bisa disampaikan peningkatan selama 4 bulan masjid yang tidak ada 2,5 jam, berapa masjid yang mulai ada 2,5 jam? Bisa nggak? 2,5 jam yang lalu, ya sekarang 262. Apa? Sekarang 262. Yang lalunya 257. Apa? 257 yang lalu, sekarang 262. Nggak, berapa bertambahnya ya? Atum hitung sendiri, jangan saya hitung. Ini udah turun, bukan aman. 257 Turun 200. Menurun, betul itu. Nah, itu dievaluasi nggak? Kan kita 4 bulan ini. Ada musyawarah bulanan, ada musyawarah taskil bulanan. 262, 257 kan naik. Ya? Dulu 257, sekarang 262. Oke, makanya Atum sebut naik berapa? 25. Naik 25. Naik 25. Ya, alhamdulillah. 2,5 jamnya naik 25. Kamiyahnya naik 25. Sekarang saya tanya kaifiyah. Dari semua yang bagi masa 2,5 jam, apakah semua betul 150 menit sehingga kita tulis 2,5 jam? Betul nggak? Nggak. Tapi kita terima saja, walaupun cuma 5 menit, 10 menit. Tapi kita diarahkan supaya kaifiyahnya naik, kualitasnya naik. Cara kerja seperti yang diarahkan. Berapa orang di NTB yang sudah bisa 150 menit? Belum didata. Belum didata. Ini menandakan kita kurang perhatian. Pegawai negeri masuk dan pulangnya harus teken cop. Kalau enggak gajinya dikurangi. Proyek waktu belum tepat, tidak selesai, cancel. Dicabut proyeknya. Begitu perhatian orang ngurus sampah dan sayap-sayap nyamuk. Kita ngurus bidadari bermata jeli, amburadul, asal-asalan. Ini bukan untuk NTB Pak ya, untuk kita semua. Saya baru pulang dari Surabaya transit waktu mau ke Jakarta. Ketemu dengan jemaah Benglor, Mas Turoh. Saya minta nasihat beliau. Bagaimana kerja ini hampir semua kita sudah sampaikan. Ada yang meningkat, ada yang menurun, ada yang stagnan. Tapi peningkatannya masih lemah. Beliau bilang, Syekh Farouk di markas Majma'. Beliau bertanya, ini target-target bagaimana bisa tercapai? Diminta pendapat. Setelah semua mengungkapkan pendapat-pendapat mereka bagaimana target ini dapat terrealisasikan, terakhir beliau mengatakan, ये सारे तकाजा पूरा की जाने के लिए हर साथी गाड़ी को देखकर टाई ganti देने वाला बन जाओ. Semua takaza akan terpenuhi kalau kita orang-orang lama ini buat 2,5 jamnya itu lihat waktu. Kalau belum 2,5 jamnya sempurna, ya jangan balik. Nggak perlu banyak orang. Mulai ada di tiap-tiap malam 1-2 orang. Di tiap-tiap halakah. Orang yang konsisten dengan perjanjiannya dengan Allah. Tugas hamba menyempurnakan amal dan waktu. Tugas Allah menyempurnakan janji. Jawab pertanyaan saya. Kira-kira kerja meningkat bisa nggak tanpa dibantu Allah? Ada meningkat tanpa dibantu? Nggak mungkin. Kapan Allah bantu kita? Kalau kita sempurnakan waktu. Untuk itu dari majelis ini, orang-orang lama, orang-orang faisalah, kita istighfar. Kalau selama ini bilang 2,5 jam hidup, padahal cuma maghrib isya.
Orang baru yang cuma setengah jam, maghrib isya, dia pulang kita bilang terima kasih Pak, besok lanjutnya. Tapi kita orang lama, wong salat, malu sama Gusti Allah. Pada isya kita duduk, maghrib isya itu adalah proyek mentarbiyah regenerasi. Sehingga tatkala kita keluar, takazah markas, takazah provinsi, 2,5 jam kita tetap jalan. Maka kita bawa orang baru ini, ajari dia bagaimana cara mutakalim dalam 2,5 jam. Bagaimana cara ta'aruf, bagaimana masuk 6 sifat atau 4 poin. Dakwah, pentingnya iman, dakwah iman, pentingnya taklim fadail, masail, pentingnya zikir, pentingnya sholat yang bisa menarik bantuan Allah. Untuk itu kita perlu keluar di jalan Allah. Bagaimana cara naskil orang dengan retorika yang bagaimana, ajari mereka. Setelah itu rumah yang kedua, suruh orang baru berbicara di depan mata kita. Yang sudah bisa dia lakukan, puji dia. Yang belum bisa dia lakukan, ditangkip lebih baik lagi ke depannya. Bada isya, orang baru, orang lama yang masih lemah, dia pulang, biarkan kita berdua orang lama. Lanjut bada isya, fikir takaza masturoh, fikir takaza pelajar, fikir takaza profesi. Ada jur pelajar, ada jur masturoh, ada rencana pengelolaan jemaah 3 hari. Bada isya itulah kita jumpa mereka. Kalau pada maghrib yang 2,5 jam reguler ini diurut rumahnya. Tapi yang pada isya bisa jadi 1 kilo, bisa jadi 500 meter rumahnya ustaz. Kita jumpa untuk khidmat dengan ustaz itu. Ada jur ulama. Jadi setelah kita lihat jam persis 150 menit baru pulang. Kalau wujud orang ini di setiap mahala, 1 orang aja, yakin hasil tidak akan mengkhianati perjuangan. Maka di majelis ini, siapa yang niat pulang akan menyempurnakan 2,5 jam. Allahu Akbar. Bapak sekalian, orang tua kita katakan 2,5 jam ini adalah ruh kehidupan alam semesta. Maksudnya apa, Pak? Apabila 2,5 jam dihidupkan, amal dakwah akan hidup. Apabila amal dakwah hidup, agama akan tersebar. Apabila agama tersebar, saya dukhulun nasa fi dinillahi afwaja. Orang berbondong-bondong masuk pada agama. Ketika orang berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ini kalau 2,5 jam dihidupkan. Apabila 2,5 jam ditinggalkan semuanya, perlahan-lahan amal dakwah akan mati. Bila amal dakwah mati, perlahan-lahan agama akan sirna. Apabila agama sirna, perlahan-lahan manusia jauh daripada Allah. Bila manusia jauh daripada Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Puncaknya Allah kiamatkan dunia ini. Jadi amal 2,5 jam ini ruhnya daripada kehidupan alam semesta. Karena dia merupakan ekstraknya kerja nubuah. Ya. Saripatinya kerja nubuah. Para anbiya nggak ada kenal waktu beliau buat. Maka minimal kita ini, ya ini sudah yang harus kita ambil. Yang nggak lagi bisa dinegokan dengan apapun juga. Pertanyaannya, adakah waktu 2,5 jam untuk kita? Jawabannya Pak, amat sangat ada. Bukan lagi ada, amat sangat ada waktu itu. Kita bagi kehidupan kita kepada 3 klaster. 8 jam untuk dunia kita. Jangan 1 menit pun diambil, Pak. Ya. Supaya orang-orang kampung, masyarakat, tetangga, seorang jangan sampai dia katakan jangan ikut orang dakwah, dia udah nggak ngurus dunia. Tunjukkan 8 jam, gunakan habis dunia. Klaster yang kedua 8 jam untuk keluarga kita. Jangan ambil 1 menit waktu pun untuk itu.
Agar orang-orang pun tidak bisa nanti memfitnah kita, jangan sampai ikut orang tablik, dia udah nggak ngurus keluarga. Tunjukkan, kita masih ngurus. Baru 8 jam untuk istirahat infiradi kita. 8 jam infiradi ini bukan untuk tidur, Pak. Ya kan? Istirahat itu bukan kalau yang dikatakan medis 8 jam tidur sejak bayi, Pak. Kita yang sudah bau-bau tanah begini nih, 4 jam 5 jam sudah cukup. Nah, 8 jam inilah yang kita ambil daripada istirahat kita ini untuk 2,5 jam. Sisa berapa lagi, Pak? Sisa berapa, Pak? 5,5 jam. Cukup untuk istirahat. Ya. Jadi kalau kita bicara masalah peluang waktu amat sangat ada. Tinggal bagaimana kita memanage daripada waktu kita sehingga itu bisa kita wujudkan. Niat amal insyaallah, Pak ya? Kalimantan Selatan, persiapan Sulselbar. Kalimantan Selatan, persiapan Sulselbar. Make. Oke, Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi 5 amal, ada total baru 13. Kemudian 2,5 jam baru 194. 3 hari belum 90 jamaah. Talim masjid, talim rumah. Harian, amal harian. Sebentar bawah, Ustaz. Baik. Langsung. Dalam program talim 2,5 jam ada kaitannya dengan taklim masturah mingguan. Taklim masturah mingguan kita ambil target dari halakah atau dari markas, ya toh? Nah, untuk mencapai target itu taklim masturah bilangannya bertambah, orang-orang ibu-ibu awam datangnya bertambah. Karkun yang tidak datang istrinya datang. Kemudian mereka menghidupkan taklim di rumah mereka, masturah-masturah ini. Apa yang dibuat dalam kerja harian untuk mencapai target itu? Untuk arahan sudah disampaikan, Ya. cuman di lapangannya belum terrealisasi. Seperti kita ada target di halakoh ini ada 2 kerangka jamaah masturah sesuai dengan rijal. Kemudian taklim tetap baru 1 jamaah, 1 rumah. Bukan taklim mahalah. Ya, taklim mahalah. Taklim mahalah kita 1 tempat, 1 masjid. Maka peserta majelis taklim masturah mingguan ini, kita ingin karkun yang belum kirim istrinya datang. Kita ingin ibu-ibu umum datang bertambah. Dan dari hasil taklim ini, kita ingin ibu-ibu yang ikut taklim masturah mingguan dia hidupkan taklim di rumahnya, ya kan? Nah, apa yang diupayakan untuk mencapai target-target itu? Ya, ketika kita 2,5 jam. 2 jam setengah kita datangi, kita undang bahwa setiap hari Ahad, pada asar kita ada taklim di rumah. Ya. Berapa jemaah 2,5 jam yang dikeluarkan dari masjid Bapak? Jadi 2 jam baru 2 jamaah. 2 jemaah. 2 jamaah itu pun baru 2 Ya, apakah 2 jemaah yang diberangkatkan 2,5 jam itu selalu mereka mentaskil dalam setiap 2,5 jam dia takazzah masturah ini? Kita harapkan begitu. Dari sepekan sekali itu ada. Akan kita harapkan yang sudah dikerjakan. Ada kargozari enggak waktu musyawarah harian? Ada. Kargozari tentang dia waktu mutakalim dalam 2,5 jam. Ada. Cuman mentaskil enggak ibu-ibu untuk ikut dalam taklim? Ya, tadi kenyataannya belum ada. Sampai sepekan tuh nggak bisa semua menyampaikan.
Intinya ada yang menyampaikan, ada yang tidak ya. Ya begitu bapak-bapak ya, supaya 2,5 jam kita itu jadi sarana untuk mentaskil ibu-ibu. Jadi Pak, juga ada usaha atas kaum wanita, yaitu setiap pekan sekali di rumahnya Pak Ahmad, jalur 9 nomor 99, jam 9 pagi ibu-ibu diundang, ada taklim di situ. Bapak punya istri kan ada 1, anak gadis bapak ada 2, dan adik bapak bibit dari anak-anak ada 1. Nah, keempat-empatnya bagaimana bisa dihadirkan? Pahalanya ngalir ke bapak. Kalau kita 1 wanita akan menggiring 4 laki-laki ke dalam neraka kalau kita tidak bimbing wanita-wanita ini dekat dengan Allah SWT. Jadi kita anjurkan supaya, dan setelah dianjurkan diambil Al-Ghazali. Kalau sekedar anjuran tidak diambil Al-Ghazali, mereka menganggap anjuran itu tidak penting. Ya, jadi supaya diperhatikan masalah ini untuk meningkatkan tali masturah dan kehadiran wanita-wanita. Ada tambahan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya pastikan dengan Maulana Fauzi bahwa ini Karkozari ahwal saja atau amalnya juga, tata cara pelaksananya. Katanya dua-duanya. Dari awal sampai sekarang nih saya menilai bahwa kebanyakan di ahwal, tata caranya taklim harian, kemudian 2,5 jam harian dan musyawarah harian kurang saya lihat volumenya lah. Maka saya mengingatkan aja barangkali, saya tidak perlu bertanya biar beliau bertanya, cuman saya mau mengingatkan, perlu diketahui, kita seluruh Indonesia nih, mewakili Indonesia nih, kecuali Aceh, Babil sama Bali ya. Jadi misalnya taklim harian, bagaimana caranya? Yang populer selama ini kita lakukan adalah misalnya taklim masjid ya, itu petugas taklim misalnya karkun baca tentunya setelah sepakat dengan pengurus masjid, imam masjid, 1 fadilah dibaca di depan dengan penjelasannya. Setelah selesai, kemudian biasanya disampaikan sampai di sini jemaah yang masih ada waktu boleh merapat, ya kan? Ya, melingkar, bahkan yang ada kepentingan mendesak silahkan tinggalkan majelis, ya kan? Itu dipilih salah satu dari 5 waktu. Misalnya katakan pada subuh atau pada asar, terserah. Itu cara pelaksanaan taklimnya. Nih ada masukan dari saya, ini minta supaya diseragamkan ini beliau di depan kita nih. Ada masukan kepada saya, tanya, Ustaz, ada karkun SA di tempat saya, taklimnya itu, maaf ya kalau saya bacakan, SA tapi rasa MS. Macam mana? Setiap 5 waktu dia menghidupkan taklim. SA nih di muallanya. Jadi subuh ada taklimnya, zuhur ada taklim, asar ada taklim. Nah, ini bagaimana? Minta penjelasan dari kedua di depan ini. Kemudian juga minta penjelasan dari beliau nih. Ini rata-rata tadi saya lihat nih, kalau karkun di satu muhalla itu sendiri apa banyak? Katakan banyak 2-3 orang kan, ada 40, ada 14. Nah, gimana kalau kasusnya itu satu muhalla 1 orang saja karkun? 4 bulan saja kah, 1 tahun saja kah, atau 40 hari saja kah? Gimana dia cara menghidupkan misalnya taklimnya, kemudian 2,5 jamnya dan musyawarah hariannya. Fadhal. Kembalikan tanya, ada enggak masjid-masjid di daerah Tuan yang tidak ada amalan? Terus selama 4 bulan ini mulai hidup satu amalan, taklim misalnya. Ada? Alhamdulillah. Ada. Bisa Kargozari? Ada nggak sampai ke telinga Bapak Kargozarinya? Ya. Gimana? Karena waktu kita keluar 3 hari di situ belum ada karkun. Kemudian kita harapkan untuk selama 2 hari kita praktekkan untuk taklim. Kemudian yang ketiga, hari ketiganya itu imam melanjarnya itu sendiri buat taklim. Jadi dengan berkat jemaat 3 hari terbentuklah taklim itu. Dan melewati Pak Imam dihidupkan taklim. Ya, kita hadiahi fadilah amalnya itu untuk dibaca dan mereka ada kesepakatan. Iya, ya seperti itu. Lewat juala 2 kita hidupkan taklim. Caranya supaya kita buat taklim dulu depan mata mereka. Setelah itu kita target mereka buat taklim besoknya. Atau kalau juala kedua minggu berikutnya.
Nah sebelum waktu taklim kita sudah duduk sama dia, bukakan kitabnya, ajari dia, dan di depan mata kita mereka hidupkan taklim. Cuman kendalanya beberapa bulan kemudian kalau kita lewat ke pernah setahun lah, pernah lewat itu juga ada sebagian mahala yang kemudian nggak hidup taklim. Fadilahnya masih ada, orangnya masih ada. Cuman karena belum ada kartun tadi, jadi itu kesemangatan memang harus dikawal. Ya, jangan merasa cukup hanya taklim saja, hidup ditingkatkan. Satu pertanyaan terakhir. Antum 2,5 jam di daerah antum. Berapa orang yang menambah 2,5 jamnya untuk menghidupkan mahalah tetangga? Berapa orang yang 2,5 jamnya 2 kali? 3 harinya 2 kali. Berapa orang? Baru saya sendiri. Baru sendiri? Dari 9 karkun yang ada. Selama 4 bulan baru sendiri? Iya. Dicari orang teman ya, supaya bangkit semua tempat-tempat yang lain ya. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Silakan Sulselbar. Persiapan Papua. Sulselbar, persiapan Papua. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Gargozari amal harian dari Provinsi Sulawesi Barat. Masjid yang hidup 5 amal. Periode yang lalu 100 masjid. Periode sekarang 68 masjid. Yang 4 amal dari 203 periode yang lalu, periode ini 223 masjid. Yang 3 amal periode yang lalu 258, periode ini 246. Yang 2 amal periode lalu 172, periode ini 178. Dan yang 1 amal periode lalu 150, periode ini 156. Masjid target antum Sulselbar 5 amal. Dari beberapa amal jadi 5 amal. Berapa masjid targetnya? Yang hasil musyawarah kemarin itu 23 masjid. 23? Iya. Realisasinya berapa? Yang saya pantau yang di Kota Makassar sendiri, Ustaz. Kalau yang di provinsi saya belum sampai datanya ke saya. Makassar ambil target berapa 5 amal bertambah? Yang 5 amal itu yang kita prioritaskan masjid yang ada karkun lebih dari 4 orang. Enggak, jawabannya targetnya diambil berapa masjid? Kota Makassar 10 masjid. 10. Realisasinya berapa? Realisasi 5 masjid. 5. Coba singkat gimana bisa dapat terrealisasi 5 dari 10? Yang 5 masjid itu kita hanya membicarakan mengenai pembentukan jemaah 3 hari. Sebenarnya potensi ada, sudah ada orang yang taklim, sudah ada yang 2,5 jam, sudah cuma jemaah 3 harinya masih 1 orang dan 2 orang. Itu yang kita sempurnakan jemaahnya jadi jemaah 3 hari. Dan selama 4 bulan ini 3 harinya terbentuk 5 jemaah, sehingga jadi 5 amal 5 masjid begitu? Iya. Adakah untuk membentuk jemaah 3 hari baru itu ada donasi 3+3 dari teman-teman di Makassar? Saya cerita halakah saya ada. Ada. Kalau di halakah antum berapa orang yang bagi masa 3+3? Yang sudah berikan nama dan sudah kita pantau selama 2 bulan, ya. Setelah kita tagasakan 5 orang. 5 orang, masya Allah, Allah kubur. Tapi itu 3 hari aja Ustaz, nggak langsung keluar 3 hari. Jadi 1 bulan itu bagi 1 hari di setiap jemaah 3 hari. 1 hari maksudnya apa? Ini pekan nisab saya misal. Pekan depan teman dari masjid lain nisab. Oh, patungan-patungan. Saya isi di sana 1 hari, ada teman isi di hari keduanya. Oh, belum ada yang sempurna tambah 3 hari? Belum ada Ustaz. Oh, kedepannya dicari lagi yang sempurna 3 hari ya? Insyaallah. Yang 2,5 jam plus 2,5 jam ada berapa? Yang baru jalan 2 orang Ustaz. 1 provinsi? 1 provinsi, maaf saya belum tahu. Makassar saja? Makassar saja baru ada data, belum tahu realisasi. Nama sudah masuk, hampir semua halakah sudah masukkan nama yang bersedia, tapi realisasi di lapangan sampai sekarang saya belum bisa cerita. Ada ditakazahkan dari halakah enggak untuk 2+2 ini? 2,5 jam plus 2,5 jam. Ada Ustaz. Jadi kita takazahkan, jadi saya cerita pertama semenjak balik dari musyawarah 4 bulan yang lalu, langsung semua teman-teman yang hadir di musyawarah halakah ini, di musyawarah markas ini, kita ingatkan semua apa yang ditakazahkan, termasuk 2,5 jam, 2,5 jam.
Kemudian kami teman-teman yang ada di provinsi, kami prioritaskan semua teman-teman di halakah siap untuk itu. Maka kami gerak di halakah di dalam kota Makassar untuk mereka semua menyiapkan orang yang 2,5 jam plus 2,5 jam. Disitulah kami teman-teman masukkan 5 nama dari setiap halakah. Tapi sampai di situ saja, saya belum tahu realisasinya. Di Malang antum ada yang 2,5 jam plus saja? Ada. Siapa saja? Berapa orang? 2 orang. 2 orang. Iya. Penggunaannya bagaimana? Yang 2,5 jamnya tadi? Iya. Kalau yang 2,5 jam plus 2,5 jam, yang seperti tadi Ustadz Fauzi bilang, persis seperti itu. Jadi maghrib isya dipakai di mahala kami sendiri. Waktu lepas isya itu kita pakai untuk mahala lain yang ada takaza untuk dimasukkan di jemaah rangkah. Jadi semenjak pulang dari sini, halakah kami sudah bentangkan takaza, sudah menghadirkan semua kantor-kantor yang pernah minimum keluar 3 hari. Kami bagi jemaah rangkanya dan orang yang 2,5 jam plus 2,5 jam prioritas untuk sempurnakan takaza itu. Masya Allah. Satu pertanyaan, dari program 2,5 jam kita terbentuk jemaah 3 hari pertama kali, ada nggak di Makassar? Jadi selamanya masjid itu tidak hidup 3 harinya, amalannya juga 2,5 jamnya dikuatkan, dibantu orang 2,5 jam plus 2,5 jam. Ada. Dari gerakan itu keluarlah jemaah 3 hari. Dari Kargozari kemarin ada. Ada. Terus itu jemaah 3 hari, tatkala dia Kargozari diambil nggak? Ketika dia pulang 3 hari. Pulang 3 hari itu yang ada sekarang berjalan, yang berjalan, Ustaz. Kargozari diambil ketika mereka sampai di musyawarah pekanan. Saya tidak tanya di mana, diambil Kargozari. Diambil Kargozari, Nah, tapi bukan waktu balik dari 3 hari. Jemaah 3 hari yang sudah dikeluarkan dari jemaah 2,5 jam itu, ditaskir nggak untuk keluar kita 4 hari seperti yang tertera dalam jemaah rangka kita? Saya cerita halakah saya di taskir. Dibuat seperti itu ya. Iya. Jadi ada kesinambungan 2,5 jam 3 hari dengan jemaah rangka 4 hari. Semoga Allah terima. Jemaah 3 hari juga itu kita betangkan kepada mereka jemaah rangka. Kemudian tiap-tiap orang yang ada di jemaah 3 hari kita berikan target untuk dia bertemu dengan orang-orang yang ada dalam jemaah rangka itu yang belum aktif dalam 5 amal makom. Data di Makassar yang antum ketahui, orang baru keluar 3 hari berapa orang dalam 4 bulan ini? Halakah saya saja Ustaz ya? Ya. Halakah saya ada 5 orang. Allah kabul. Orang baru. Baik. Jazakallah ya. Satu poin Pak penting. Tadi saya katakan, kita 2,5 jam misalnya mulainya jam 5:30. Berarti sempurna 150 menit itu jam 8 kan? Ini yang idealnya. Sempurna, tidak dipisah. Tapi kerjanya tidak semua kita datangi tiap rumah. Cukup maghrib isya kita datangi rumah per rumah. Tapi setelah isya itu kita ambil takazah yang lain. Ini idealnya. Kalau kita tidak mampu pada isya karena kita ada takazah pribadi, kita bisa cicil di waktu yang lain. Besok habis israf tambah. Jadi disempurnakan 2,5 jam itu. Pertama 1 waktu, kalau tidak mampu 2 waktu. Siapa yang niat buat seperti itu? Masya Allah, Allah kabul. Papua. Maaf Pak, saya mau tanya sedikit seperti yang taklim tadi yang di Kargozari dari teman-teman di beberapa halakah kabupaten kota yang kami datang. Memang ada taklim diperbincangkan mengenai sebenarnya yang diarahkan yang mana. Dulu kita dengarkan taklim itu istimaiyat, tidak ada taklim karkun sendiri. Jadi istimaiyat di depan. Kemudian ada teman-teman bilang tidak, istimaiyat di depan, tapi kemudian sempurnakan taklim 1/2 jam bersama karkun sendiri. Nah ini ada hilaf di lapangan Ustaz. Teman-teman sebagian mengatakan tidak ada taklim khusus untuk jemaah tabligh. Kali kita istimayat sama istimayat saja. Ya baik, itu beda-beda tipis saja. Tidak usah terlalu kita berdebat pada masalah itu. Tinggal dijamur riwayat saja. Jadi taklim yang ideal 1 waktu. Dan masyarakat sudah diumumkan ada taklim fadilah amal. Untuk merangsang kita beramal. Supaya rindu dengan surga, takut dengan neraka. Seandainya bisa semua duduk di situ, ini ideal yang pertama. Kalau tidak mampu, kondisional kita lihat, majma' ingin duduk tapi nggak mampu banyak waktu. Cukup cuma 1 menit 1 hadis. Nah boleh dengan cara duduk atau cara berdiri dan kita katakan insya Allah taklim dilanjutkan setelah hadis pertama ini. Akan dibaca dengan duduk. Kalau kita pas duduk, insya Allah Pak kita akan lanjutkan taklim.
Kita akan memberikan taklim, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang belum mampu sempurna. Dan kondisional, terkadang waktunya orang majma kumpul banyak itu beda dengan waktu kita. Misalnya karkon subuh, yang lainnya misalnya pada zuhur. Ini semua kondisional, bukan usul-usul yang perlu kita perdebatkan. Semuanya tiga seperti itu. Yang tadi yang 5 waktu saja. Jangan, 1 waktu saja. 1 waktu. Adapun yang 2 waktu itu kondisional tadi. Kebanyakan orang pada zuhur kumpulnya, kita kasih dengar itu. Boleh bisa langsung kita lanjutkan setengah jam atau di waktu yang lain di mana rekan-rekan itu lebih banyak kumpul pada waktu itu. Tiga? Ya. Jadi yang tadi itu nggak usah dibilangkan Pak, siapa yang masih ada masalah lagi kita lanjutkan, nggak usah. Taklim sudah ngerti sendirilah, yang mau kita duduk. Silakan yang lain. Papua. Mik. Karguzari Amal Dakwah Provinsi Papua. Amal masjid, jumlah masjid hidup 5 amal 60 masjid. Jumlah 60 masjid. Jumlah masjid hidup 4 amal 49 masjid. Jumlah masjid hidup 3 amal 64 masjid. Jumlah masjid hidup 2 amal 72 masjid. Jumlah masjid hidup 1 amal 63 masjid. Jumlah masjid hidup amalan harian musyawarah harian 202 masjid. Jumlah masjid hidup ta'lim harian 242 masjid. Jumlah masjid hidup 2,5 jam 116 masjid. Jumlah masjid hidup jaulah 1 112 masjid. Jumlah masjid hidup jaulah 2 100 masjid. Jumlah masjid keluarkan jamaah 3 hari sendiri 66 masjid. Pakazah apa yang diambil mahalah antum dari halaqah? Dari halaqah kami bentuk jamaah 3 hari 2 jamaah. Awalnya 1 jamaah. 2 jamaah. Sudah terbentuk 2 jamaah? Belum terbentuk. Belum terbentuk. Berapa jumlah apa? Ahbab ada 9. Ada 9. Jamaah rangka sudah dibentuk? Sudah dibentuk. Sudah dibentuk. Dari 9 berapa jamaah rangka dibentuk? 2 jamaah. 2 jamaah. 2 jamaah berarti direncanakan 3 jamaah 3 hari, 2 jamaah 3 hari dan 2 jamaah 40 hari. Boleh 2 cerita ya bagaimana cara untuk apa yang dibikin selama yang sudah dibikin untuk bagaimana mewujudkan tadi? Yang dibikin selama sementara adalah gerbongnya lokomotifnya ini yang dikuatkan dulu. Karena sementara kan beberapa kartun yang lama itu sudah tidak begitu aktif. Jamaah 3 harinya ini yang mau diaktifkan kembali dulu. Diaktifkan kembali. Jumpa mereka, kemudian berita kasih mereka di 3 harinya sudah dibentuk, kapan dikeluarkan? Masya Tapi Allah. sampai saat ini belum terbentuk juga. Baru 1 jamaah. Baru Ya, gabung sama jamaah kami. yang 2,5 jam dari 9 orang berapa yang bikin? 4 orang, 2 jamaah. 2 jamaah. 2 jamaah. Selain untuk silaturahmi, jumpa bicara iman yakin, apa target-target apa yang dimanfaatkan dari 2,5 jam yang antum bikin? Memurkan masjid. Makmur masjid siapa? Maksudnya dalam 2,5 jam tuh penekannya tuh taskil sholat di masjid. Ada nggak untuk juga misalnya tadi menyambungkan kepada program-program mingguan markas halaqah? Iya ada. Juga ada. Ada. Ya. Karena kan dalam setiap hari 1 minggu mesti ketemu itu. Iya, ya. Kita mesti ketemu, ada namanya musyawarah mingguan markas, musyawarah mingguan halaqah, malam markas, ya kan? Ini kan mesti beda-beda nih. Nggak ketemu kan? Musyawarah jaulah 1, jaulah 2, ya kan? Kemudian juga talim mahalah. Kan begitu? Iya. Nah, jadi dari semua agenda mingguan daripada markas sampai mahalah kita, ya, ini dijadikan sebagai tajuk pembicaraan taskil tidak oleh itu? Kadang-kadang. Tidak rutin dalam 2,5 jam itu disampaikan. Harus, Pak. Jadi
utamanya kita sudah bicara iman yakin, negeri akhirat dan dalam sunnah, maka endingnya ya, daripada itu ya, tadi ya, kita ingatkan ini malam markas, kita ingatkan ini musyawarah halaqah, kita ingatkan ini musyawarah markas, ya kan? Hatta kepada orang yang belum ambil bagian. Ya. Pak, ini kita ada pertemuan Pak malam ini, Pak. Enggak apa. Kita sampaikan saja kepada mereka agar ini terus nanti menggema di dalam di dalam pendengaran dia. Satu hari nanti dia akan Allah bukakan hatinya. Ya. Jadi sekalian 2,5 jam dijadikan sebagai alat juga untuk bagaimana tadi ini, ya. Setidak-tidaknya kita nanti yang akan Allah kuatkan untuk hadir malam markas. Ya. Kalau kita setiap hari bicarakan malam markas atau malam musyawarah, maka yang pertama kali Allah kuatkan kita, Pak, untuk hadir itu tadi. Ya. Kemudian dari 2,5 jam untuk membentuk 3 hari, ya, boleh diceritakan gimana? Bisa nggak dari 2,5 jam tadi itu sudah membentuk 3 hari? Sudah memang asasnya, cuma karena setelah kami bagi itu, yang jamaah baru ini belum mau pisah dia. Belum bisa. Kemarin waktu safari, sekarang sudah dibentuk jadi orang yang tambah 3+3 itu harus bisa. Masya Allah. Sudah ditambah, sudah ada. Ini belum takar kuzari, karena baru 2 minggu kan setelah safari. Sudah dipasang 3+3. Sudah, semua sudah dipasang. Sudah pasang ya. Dan penjualan 3 hari pun kepada teman-teman tadi juga di dalam setiap 2,5 jam kita ingatkan. Ya. Siap. Jadi selama 27 hari kita sudah menggaungkan, ya, 3 hari kita tadi itu, Pak. Ya. Bukan berarti pas hari hanya kita baru bicara, ya kan? Dalam masa kita kunjungan tadi kita bicarakan juga ada rencana keluar kita 3 hari, gitu ya. Baik Bapak-bapak dan saudara muliakan Allah SWT, untuk pagi ini cukup. Dan kita nanti akan lanjutkan karguzari harian kita setelah sholat asar. Persiapan untuk nanti setelah asar adalah Jawa Tengah, terus kemudian setelah Jawa Tengah disusul dengan Kalimantan Timur. Setelah Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan seterusnya akan kita persiapkan. Saudara-saudara sekalian, supaya kita sabarkan diri, tawajuh di dalam karguzari, karena masalah mereka supaya kita juga merasakan itu masalah saya juga, perkembangan mereka, perkembangan saya juga, dan kekurangan mereka, kemunduran mereka merasakan bahwa ini juga kemunduran saya juga, sehingga akan terbangun kerja ini secara istimewa. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.